Oke, selanjutnya kita masuk kepada rumus countif sama sum if. Jadi countif itu kalau kemarin kita belajar terkait menghitung kolom yang berisi angka, maka ini menghitung yang berisi status yang kita masukkan. Nah, kalau kita di sini masukkan tunai, maka menghitung yang tunai saja. Misalkan di sini saya tulis dulu menghitung nilai tunai. Menghitung nilai tunai. Ya, bukan menjumlah tapi menghitung. Ya, kita masukkan rumusnya countif. Countif if artinya jika, count artinya menghitung. Jadi apa yang dihitung, mana yang akan dihitung, kita masukkan rumus di ini. Ya, kita blok semua, koma. Nah, di sini ada dua, ada range, ada kriteria. Range itu jarak yang akan dihitung, kriteria yang akan dihitung kita mau menghitung yang tunai, maka kita tulis titik 2 dulu, petik 2, tunai, T-nya besar, tunai, titik 2, tutup kurung. Jadi ya untuk memberikan perintah hitunglah dari kolom D sampai akhirnya D yang memiliki nilai tunai. Ketika diklik enter, maka di sini adalah nilainya 4 karena di sini tunainya ada 4. Kalau kita tambahkan tunai yang di bawah sini, maka di sini akan menambah. Ya. Karena tadi yang kita masukkan perintahnya dalam cakupan D2 sampai 15. Paham? D itu ini, 15 itu ini. Nah, D2 sampai D15 itu ini. Gimana kalau ada tunai tapi di D18 ini misalkan? Apakah akan bertambah? Kita copy, kita masukkan di sini. Nah, di sini tidak akan bertambah. Paham? Nah, kemudian kalau yang ini kita hapus, kemudian ini kita hapus, maka akan berkurang. Seperti itu. Nah, selanjutnya countif BRI juga sama, rumusnya countif sama, buka kurung juga, range-nya juga sama, ya. Koma, petik 2, BRI. Nah, besar kecilnya harus diperhatikan. BRI besar, ya. Petik 2. Jadi kalau kita mengambil nilai kata-kata, maka perlu dipisah di antara dua petik. Ya. Tutup kurung, enter. Nah, ada 3. Nah, ini kita ganti BRI misalkan. Ini akan bertambah 4, yang atas berkurang yang tunai. Countif BCA juga sama. Countif buka kurung D, koma, petik BCA, petik, tutup kurung, enter. Nah, gimana kalau saya salah nulis BCA tapi ada spasinya? Maka di sini akan nggak kebaca karena spasi itu memberikan perintah yang berbeda. Maka di sini harus dihapus spasinya. Kalau kecil, apakah terbaca? Oh, terbaca ternyata. Jadi besar kecil nggak berpengaruh, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus sama formatnya ya. 6. Kalau yang tunai ini saya ganti BCA, nambah. Yang BCA nambah, yang tunai berkurang. Ya. Kalau BRI diganti BCA, nah, yang BRI berkurang, yang BCA nambah, seperti itu. Kemudian kita masuk kepada berapa pembayaran untuk tunai. Nah, sum if tunai. Ini untuk menjumlah. Jadi kalau yang counting itu menghitung, kalau sum menjumlah, nominal tunai. Menjumlah nominal tunai. BRI menjumlah nominal BRI. Nah, kita coba rumusnya sum if. Dimulai dengan sama dengan sum if, buka kurung. Di sini ada 3, range, kriteria, sum range. Bedanya sama countif tadi, ya. Kalau countif tadi sama dengan countif, cuman ada 2, dipisah sama koma, ya.
range itu jaraknya. Kalau kriteria itu yang mau dihitung apa, ya kan? Nah ini kita nambah satu nih di sini. Sum if apa itu? Ada range jaraknya, kriteria itu yang akan dihitung yaitu tunai, BCA atau BRI. Kemudian sum range itu ini adalah yang akan dijumlahkan. Ya. Nah, kita mulai. Untuk yang tunai sama dengan sum if buka kurung, range-nya itu yang metode. Ya. Nah, koma kita kasih petik 2 yaitu apa? Tunai. Tunai T-nya besar petik 2, koma untuk masuk kepada perintah sum range, ya. Yang mana yang akan dijumlahkan yaitu dari C sampai C2 sampai C15. Yang perlu diperhatikan ini adalah ini 2 sampai 15, ini sama, ini 2 sampai 15. Kan jadinya seimbang, ya. Kita tutup kurung, enter. Oh, ternyata 1.750.000. Kita ganti formatnya menjadi accounting RP. 1.750.000. Kalau BRI gimana? Sama rumusnya sum if, bukan sum if BRI tapi sum if buka kurung. Kita ambil metodenya, koma petik 2 BRI besar ya, BRI petik 2, koma yang akan dijumlahkan adalah ini, ya. Jadi komanya ada 2 di sini. Baik, kita tutup kurung, enter. Nah, di sini ada 1.505.000. Nah, BCA berapa? Sama dengan sum if buka kurung. Lah untuk rumus yang ada di sini itu tidak harus besar atau kecil, boleh kecil boleh besar. Misalkan saya tadi pakai yang ini kecil kan, nah, ini kecil. Nah di sini saya pakai besar itu nggak apa-apa. Sum if, metodenya kita blok, kemudian koma petik 2, apa yang akan kita baca? BCA, ya. Koma mana yang akan kita jumlahkan yaitu kolom C. Tutup kurung, enter. Nah, di sini akan keluar 4.900.000. Format RP. Nah, ini ada 3 transaksi sehingga kalau kita buat laporan misalkan kita tambahkan kolom di sini ya. Nah, nama metode tunai BRI BCA, jumlah transaksi. Oke. Kemudian di sini ada nominal. Nah, jumlah transaksi ini menggunakan rumus apa? Countif. Sama dengan countif. Nah, kita samakan tulisannya tunai. Jumlah sama dengan countif buka kurung ini, koma tunai. Bisa kita tulis tunai atau kita klik yang F3 ini karena tulisannya sama kan ya. Nah kita tutup kurung, enter. Nah udah keluar 3. Nah kalau kita bisa copy ke bawah untuk menarik ini ya kan, kita bisa klik tabel referensinya ini, diklik F4 untuk mengunci. Nah klik enter, baru kita bisa tarik ini pojoknya ke bawah. Nah, jadi yang BRI ini 3, yang BCA 8. Kemudian nominalnya kita pakai rumus sum if. Kita buka kurung, yang akan dipilih yang mana, koma ya. Kemudian kriteria tunai kita pilih yang F3, kita klik oke. Kemudian masuk kepada sum range, mana yang akan dijumlahkan. Kita pilih yang ini, baru kita tutup kurung, enter. Kemudian sebelum kita tarik ke bawah, apa yang perlu kita lakukan? Kita mengunci referensinya, yaitu C sama D. Dengan ketik F4 di keyboard, maka akan ada keluar dolar gini, menunjukkan D-nya dikunci, 15-nya dikunci. Kita kunci juga C-nya, kita enter.
Nah, ini penting dilakukan kalau mau menarik ke bawah, copy paste ke bawah ini ya. Kemudian kita ubah formatnya menjadi rupiah. Nah, apakah sama hasilnya? Nah, countif tunai 3, countif BRI 3 sama countif BCA 8. Apa bedanya kalau di sini menggunakan buka kurung titik 2 petik 2 tunai? Kalau yang di sini menggunakan perintah F3. Ya. Nah, ini kalau di sini menggunakan BRI, kalau di sini menggunakan F4. Nah, ini juga sama, ini menggunakan BCA, ini menggunakan F5. Nah, sama-sama kalau di sini itu punya kelebihan dan kekurangan, di sini juga. Misalkan di sini saya ubah apa? BNI, maka di sini akan tidak terbaca. Kalau kita ubah BCA lagi, maka akan terbaca. Kalau ini BNI, yang ini berubah tapi yang ini tidak berubah ya. Nah, kalau ini BCA, ini akan sesuai karena rumusnya ini mengambil referensi dari F5. Kalau ini tidak mengambil referensi dari sini, ya kan? Nah, kemudian sum if-nya 1.750.000 sama. Ini juga BRI-nya sama, BCA-nya sama. Baik. Nah, kalau udah bisa bikin laporan sederhana seperti ini, berarti bagus sudah. Oke, cukup untuk materinya.